Bila topan beras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari. Shalom adik-adik. Duh, kurang semangat nih, sekali lagi shalom. Nah, anak-anak Tuhan harus semangat gitu dong. Apa kabarnya? Kalau Kak Tasya tanya, apa kabarnya? Jawabnya luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah adik-adik, seperti biasanya sebelum kita memulai sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke adik-adik, biar lebih semangat lagi, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian secara medley, yaitu I Want to Be Your Friend dan angkat kaki silih berganti. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Angkat kaki silih berganti, goyang-goyang kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Angkat kaki silih berganti, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Angkat kaki silih berganti, goyang-goyang kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Angkat kaki silih berganti, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Tepuk atas, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Bungkukan badan, bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami dapat bangun dengan sehat dan bugar. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat gak memuji Tuhan? Masih dong Kak? Nah, kalau masih semangat, kita mau mengangkat satu pujian lagi dengan judul Sayang Sayang di
Adik-adik, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur kita akan dipandu oleh Kak Talita. Silakan Kak Talita. Shalom adik-adik semua. Nah, sekarang saatnya untuk kita persembahan. Pertama, kita siapkan dulu amplopnya. Amplopnya seperti ini. Lalu nanti dituliskan nama, hari, tanggal, bulan, dan tahun di pojokan amplop. Oke, kalau sudah disiapin amplopnya nih, kita taruh dulu. Kita mau berdoa. Oke, gimana sikap doanya? Kita tutup matanya, tunduk kepalanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau mengumpulkan persembahan, tolong Engkau berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selagi kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu Tabur Waktu Pagi. Musik! Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dan kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan luar biasa. Ya, adik-adik, hari ini Kak Ica yang mewakili kakak-kakak dari sekolah minggu kita akan memberikan pengumuman sehat buat adik-adik. Nah, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, pengumuman sehat yang akan kakak berikan seperti biasanya. Pertama, buat adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kita semuanya kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Jangan lupa ya adik-adik, kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker supaya kita terjaga dari virus COVID-19. Yang kedua, rajin-rajinlah kita mencuci tangan pakai sabun adik-adik. Atau kalau kita tidak mendapatkan sabun dan air saat di luar rumah, adik-adik boleh bepergian membawa hand sanitizer adik-adik. Jadi kalau tangannya merasa tidak steril, adik-adik segera oleskan hand sanitizer di tangannya ya, supaya kita selalu terjaga dari kuman atau virus yang sedang jahat adik-adik sekarang ini. Selanjutnya, adik-adik harus mengkonsumsi makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Dan jangan lupa, adik-adik harus rajin berolahraga. Selanjutnya, adik-adik jangan lupa harus istirahat yang cukup. Jangan bergadang ya adik-adik. Tidak lupa adik-adik, kakak mau mengajak kita semua untuk tetap semangat berdoa supaya virus COVID-19 yang lagi melanda di tempat kita ini segera berakhir ya adik-adik. Kita bersatu hati untuk berdoa supaya Tuhan melawat tempat kita dan supaya COVID-19-nya segera cepat berlalu ya adik-adik. Oh iya, adik-adik masih belajar online kan? Ya, belajar dari sekolah. Ya, adik-adik harus tetap rajin belajar ya adik-adik. Jangan sampai ketinggalan pelajaran ya. Tidak ada alasan, walaupun kita masih dalam COVID-19, tidak ada alasan untuk adik-adik semua harus tetap belajar dan semangat. Karena belajar harus tetap menjadi yang nomor 1. Ya, kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan ulang tahunnya pada minggu ini dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020. Selamat ulang tahun ya, selamat panjang umur. Kakak juga mau informasikan buat kita semua adik-adik, walaupun di gereja kita sudah dibuka ibadah untuk jemaat,
Tapi sekolah minggu kita masih jarak jauh ya adik-adik, karena kita masih menjaga supaya kita tidak terjangkit virus COVID-19. Nah, kita menunggu adik-adik sampai benar-benar COVID-19 ini dinyatakan selesai oleh pemerintah. Di situ baru kita bisa mulai ibadah kita lagi untuk bersekolah minggu di gedung gereja. Ya adik-adik, tetap semangat berdoa dan bersabar ya adik-adik. Nanti ada saatnya kita akan berkumpul kembali beribadah di sekolah minggu kita. Baik adik-adik, demikianlah informasi dari kakak untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan sekarang waktunya kita memasuki kelas kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Salam teman-teman, sebelum kita memulai ibadah SPR minggu ini, mari kita menyanyikan puji-pujian yang berjudul Nyanyikan Tuhanmu Haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat para surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api hujan es dan salju kabut angin badai. Bernyanyilah semuanya memuji-puji Dia. Sebab yang tinggi dulu hanya nama Tuhan Allah. Mari semuanya kita bergoyang bersama-sama. Naikkan suara, tepuklah tangan bersama-sama. Nyanyikan Tuhanmu. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia. Hai bintang-bintang semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, karuna anak darah orang tua dan yang muda. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, memuji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular naga segenap samudra raya, indah mendengar hewan burung-burung yang bersayap. Padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan, yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Bapa, Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapa kami yang berada di sorga, terima kasih atas karunia-Mu sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul kembali dalam ibadah online. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau bantu kami agar kami dapat mengerti dan memahami isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20 dengan perikop pengakuan Petrus. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Pada hari ini firman Tuhan sebagaimana pembacaan kita tadi, Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 20 dengan sebuah tema, identitas Yesus. Kita tahu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus di dunia ini sangat begitu terbatas. Selama ini Yesus dan para muridnya telah hidup bersama-sama. Berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai hambatan mereka lalui bersama-sama. Tentu di situ banyak pengalaman yang mereka dapatkan dan juga banyak mujizat yang bisa murid-murid lihat. Dan tidak sedikit ajaran yang telah mereka terima dari Yesus, walaupun kita tahu tidak semuanya bisa begitu saja bisa dipahami oleh para murid-muridnya. Yang menjadi persoalan adalah apakah mereka benar-benar mengenal identitas Yesus, atau seberapa dalam mereka memahami tentang gurunya itu. Untuk mengetahui hal tersebut, Yesus memakai sebuah metode dengan mengajukan sebuah pertanyaan, yang ini mungkin pertanyaan secara umum dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Yesus berkata, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawaban Yesus yang ia terima dalam benak masyarakat umum pada waktu itu, dia diidentikan atau disamakan dengan para figur penting yang keterkaitannya selalu dengan Yesus. Ada yang mengatakan dia seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, seperti Yeremia dan lainnya. Saudara-saudara, disejajarkan dengan nabi-nabi besar yang ada di Israel pada waktu itu, ini merupakan satu pujian yang luar biasa. Tapi ingat, Yesus tidak mencari pujian itu. Dia ingin tahu sampai sejauh mana pemahaman iman mereka mengenai Yesus. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa masyarakat Yunani ingin menjadikan Yesus sebagai Mesias secara politik. Artinya
Yesus akan mengusir kekuasaan Romawi yang sedang menjajah mereka. Tetapi melalui jawaban yang beragam ini, Yesus mempertajam lagi pertanyaannya, khususnya kepada murid-muridnya. Ia ingin tahu anggapan muridnya tentang dirinya. Sehingga kalau kita mendapatkan jawaban pada saat itu, ternyata jawaban Petrus mengembirakan hati Yesus. Di sini Petrus bukan hanya memahami Yesus sebagai Mesias, tetapi Petrus memahami Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Dan pernyataan Petrus ini menjadi sebuah tonggak sejarah baru berdirinya jemaat Kristus, atau bisa disebut gereja di dalam dunia ini. Jemaatku menunjukkan hak kepemilikan Yesus atas umatnya. Sedang istilah batu dari nama Petrus diartikan bukan sebagai gereja, melainkan sebagai batu yang hidup untuk rumah rohaninya. Di atas pengakuan Petrus ini ada sebuah jaminan bahwa kuasa kegelapan tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah menang, tidak akan pernah menaklukkan gerejanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan sejati tentang Allah tidak tergantung seberapa banyak waktu yang kita korbankan untuk pekerjaan kerajaan surga. Tetapi yang terpenting atas semua itu adalah seberapa dalam kita memahami Allah dan seberapa dekat hidup kita bersatu dengannya. Kalau ditanyakan kepada kita, siapakah Yesus menurut Anda? Jawab, siapa Yesus menurut Anda dan apa artinya? Bersyukurlah bahwa iman kepada Yesus yang merupakan karya Allah yang paling sejati di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Salam. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pada kita, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berharga, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam suka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia Yesus yang mau menjadi sahabat, dan dia juga yang menjadi roti hidup yang mengenyangkan kita, memenuhi segala kekurangan kita. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang
Ya Bapa di surga, kembali lagi kami di hadirat-Mu yang kudus ini Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah SPR kami pada minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.